Sudah? Nggak sulit kan memahami soalnya? Apalagi soal cerita kan lebih mudah sebenarnya kan? Oke. Senyumnya jangan sinis gitu dong. Iya kak, ini mudah gitu dong. Jangan jangan sinis gitu dong. Kata aku malah lebih gampang yang bukan soal cerita, Kak. Oh gitu. Karena mengkonversi bentuknya mungkin ya. Karena kalau yang bukan soal cerita kan udah ada bentuk persamaannya, betul nggak? Kayak kalau yang bukan soal cerita kan kayak apa straightforward gitu loh langsung. Iya Kalau ini langsung. kayak ikan lele, X-nya ikan lele, Y-nya ikan gurame. Nah itu dia masalahnya di kita tuh sekarang kan harus belajar literasi numerasi gitu kan. Jadi harus relate sama kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke. Kalau Kak Bandar juga sama sih, males lihat soal cerita gini tuh, muter-muter gitu kan. Udah keenakan lihat fungsi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa belajar kan. Oke ya, bisa ya. Udah, kita masuk ke soal kedua. Sama boleh nanya nggak? Ya gimana nih? Cara tahu guys itu tuh lebih dari atau kurang dari kayak gimana kan? Soalnya saya Oh, kebingungan. oke. Nah, kalau Netania ketemu tanda misalkan gini. Kalau misalkan X plus Y tadi kan kurang dari sama dengan 12, ya kan? Nah, kalau kurang dari sama dengan, penyelesaiannya di bawah garis gini nih. Di bawah garis. Di bawah garis itu dalam tanda lain, kalau ini Kak Bandar kasih kesimpulan aja ya. Kalau misalkan tandanya kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka ini penyelesaiannya di bawah garis. Oke, nah di bawah garis ini punya pengertian mendekati titik 0,0. 0,0 itu kan ini, yang di sini titik merah ini. Ya, kalau tandanya itu. Tapi kalau tandanya lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka dia di atas garis penyelesaiannya. Atau dalam tanda lain, nama lainnya menjauhi. Jauhi titik 0,0. Oke, kalau kurang dari kan tadi Kak Bandar bilang di bawah. Ini kan di bawah semua nih, Net. Ya. Karena ada dua persamaan, maka hasilnya adalah irisan. Oke. Nah, garis pertama itu kan di sini. Lalu garis kedua kan dia penyelesaiannya ini. Nah, di area yang ini, di area ini kan bukan sebuah penyelesaian buat yang di garis pertama. Gitu. Jadi penggabungan dari dua area penyelesaian garis tersebut yang hitam-hitam ini. Gitu. Bisa dimengerti, Net? Oke Kak, makasih. Dicatat ya. Ini clue simpelnya lah yang Kak Banar kasih. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi. Kalau di bawah garis itu berarti kurang dari dan kurang dari sama dengan. Ya. Di atas garis berarti lebih dari dan lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Tapi kan Mendep kalau misalnya soal cerita agak susah nentuinnya, soalnya kan kita harus buat dulu sebelum ada garis. Mm-mm. Jadi kalau soal cerita, kayak tadi kan Kak Bandar pakainya sama dengan. Yes. Ya kan, kita maksimumin. Nangkep ya? Jadi kita nggak ngomongin dulu tanda kurang dari atau kurang dari sama dengannya. Cuman maksimum itu selalu pakai bahasa kurang dari sama dengan. Kata-kata maksimum itu selalu pakai kata apa tanda kurang dari sama dengan. Oke, namanya maksimum kan. Boleh dong di bawah maksimum sedikit kan boleh. Kalau di bawah maksimum kan berarti bisa kurang dari. Oke ya. Tapi kalau sudah maksimum, udah mentok, pakainya kurang dari sama dengan. Nggak boleh lebih dari. Karena kalau lebih dari kita udah melanggar aturannya. Batas atasnya kan 400. Nggak boleh lebih dari 400 misalkan. Nangkep ya? Berarti sesuai soal ceritanya ya Kak, harus perhatiin kata-katanya juga. Betul, itu dia. Itu dia. Gimana, Jen? Berarti
Kalau misalnya minimum, himpunan penyelesaiannya di kanan dong, di atas. Minimum, jarang ada yang kayak minimum. Kalau minimum, Minimum tuh kalau bisa dibilang dia lebih dari sama dengan. oh, Ya kan minimum kan? Ya kan? Oke. Kalau minum itu haus berarti ya. Ya, kita lanjut soal kedua. asbun banget. Ini bukan nomor 13 yang ngaca nih, nomor 13 nih Kak Bandar. Nah, silakan dilihat soal yang kedua. Sorry Kak Bandar nggak bisa ganti nomornya. Kita anggap aja soal nomor 2 lah ya, bukan nomor 13 ya. Siapa yang mau baca soalnya? Ada yang mau baca soalnya nggak? Silakan. Seorang pedagang akan membeli baju atasan dan rok dengan harga pembelian baju atasan 60.000 per potong. Dan harga pembelian rok adalah 30.000 per potong. Jumlah baju atasan dan rok yang dibeli paling banyak. Oh, udah. Nah, dulu. Oke. Nah, baju atasan 60.000 per potong. Oke. Rok 30.000 per potong. Nah, kalian mau pakai variabel apa bebas untuk baju atasan dan roknya? Baju Bebas ya. X, Bebas ya. rok Y gitu. Bebas. Mau baju X, rok Y boleh, nggak masalah. Ya, kita ikutin Nadia dulu. Dia karena dia yang sudah membaca tadi, kita berarti ini bajunya, baju atasannya X ya. Lalu roknya itu Y. Oke. Nah, harga ini kan berpengaruh dengan modal ini. Betul nggak? Relate nggak? Harga itu kan selalu berpengaruh dengan modal. Betul? Iya dong. Kita mau beli sesuatu kan kita lihat dulu modal kita berapa. Mampu apa enggak. Sampai sini nangkep? Nangkep ya? Maka kalimatnya kan pertama berarti kalimat matematikanya ya. Berarti baju atasan kan 60.000 harganya. 60.000. Baju atasan tadi X ya. X ditambah roknya berarti 30.000. Y sama dengan berapa modalnya? 18 juta. Ini persamaan satu. Dari satu kalimat kita dapat persamaan satu. Kak, maksudnya 40 potong itu berarti satunya itu satu pasang atasan sama rok. Enggak. Jadi atasan jadi- berapa, kayak tadi, lelenya berapa, guraminya berapa. Gitu. Ya, secara prinsip sama, cuman ceritanya aja beda. Ya, Nanti kalau ada yang beda, sampai sini dulu deh dapat untuk atasan modalnya doang, aman. ada yang dapat rok doang dong. Ayo lanjut kalimat kedua, siapa mau bacain? Ada yang mau bacain kalimat kedua? Ayo, siapa yang mau baca kalimat? Jen, silakan Jen. Jumlah baju atasan dan rok yang dibeli paling banyak 40 potong dan modal yang dimiliki pedagang itu sebesar 18 juta rupiah. Oke ya, clear ya. Tadi 18 juta udah kita masukin ke modal, betul ya? Ke pembelian juga kan? Nah, tinggal persamaan keduanya. Persamaan keduanya berarti rok sama atasannya berarti X plus Y maksimal 40 potong. Berarti kurang dari sama dengan 40. Ini juga bisa jadi kalian ganti dengan tanda kurang dari sama dengan, karena maksimum modalnya 18 juta. Oke. Sesuai ya, jika X menyatakan banyak baju atasan, udah tadi yang kata Nadia, Y menyatakan banyak rok, maka
bentuk matematika yang tepat dari permasalahan ini apa? Oke. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, X plus Y kurang dari 40. Berarti yang bukan X plus Y kurang dari 40 kita blacklist ya. Mana yang kita blacklist dari A, B, C, D, E? DE. D, E, blacklist ya. Blacklist ya. Oke. Nah, terus kita mau nyari yang satu lagi kan, ini kan angkanya gede-gede nih. Ya kan? Kita sederhanain aja dia. Terserah kita mau bagi berapa nih. Biar sederhana, kita bagi berapa? 60.000, 30.000. bagi 30.000. Bagi 30.000. Kalau duit cepet Kalau ya, duit gitu ya. cepet. Luar biasa. 30.000 ya. Berarti kalau dibagi 30.000, 60.000 bagi 30.000 itu kan 2. Betul ya? Berarti ini 2X. 30.000 bagi 30.000 1 kan? 30.000 satu kan. Ini E. Kurang dari sama dengan 18 juta bagi 30.000. 600. 600. Coret aja nolnya kan, coret nolnya. Ini nolnya coret. Ya kan, tinggal 1.800 bagi 3, 18 bagi 3 kan itu 600, 6 kan. Sisa nolnya 2, ini juga coret aja nolnya. Ya, maka lihat persamaan keduanya, yang A benar nggak? Yang A kan X plus 2Y, sementara kita butuh 2X plus Y. Berarti yang A blacklist ya. Salah. C juga blacklist ya. Oke. C juga blacklist kan? Karena yang C X plus Y kurang dari 600. Maka jawabannya yang B. Oh, gitu doang. Iya. Aku pikir ngitung X sama Y-nya juga. Kan kita diminta cari bentuk matematika yang sesuai. Nah, tergantung pertanyaannya kan, balik lagi kan. Pertanyaan soalnya. Gitu. Variatif kan? Oke. Jadi aku bingung Kak, kirain yang 18 juta sama 40 itu diapain dulu, soalnya ada 2 hasil. Jadi nggak selalu tadi kayak tadi nyari maksimum nilainya keuntungan berapa. Gitu ya. Kalau maksimum keuntungan kan berarti ada harga jual di sini. Betul nggak? Harus ada dong harga jualnya. Ini kan nggak ada harga jualnya. Betul ya? Nangkep sampai di sini? Bisa? Aman? Ini di-convert ke koordinat juga nggak, Kak? Bisa kalau kalian mau gambarin. Gitu. Besok kalian cari dulu ya, berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Tapi udah dapet sih, harga X-nya kan udah ketahuan 40.000, 60.000, 30.000 udah ketahuan kan. Jadi nggak usah dicari lagi. Coba kalian gambarin aja dalam bentuk koordinat kartesiusnya seperti apa. Oke? Masih gambarnya boleh ya? Oke? Besok kita masih lanjut. Gambar manual di kertas, Kak. Iya, boleh. Di manual di kertas aja boleh. Oh, oke. Oke, sip ya. Oke, yuk, kita absen yuk. Gak ada pertanyaan kan? Jelas ya? Yuk, kita absen. Oke, silakan open cam-nya. Ini aja udah. Yuk, kita absen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari besok ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. Yo, sama-sama. Adik. Jeremia, thank you.